والتعليم وجعل العلم سببا نجاة الفوز بالزلف عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. الكبيرة السابعة عشرة الكبر. الكبر هو الفخر والخيلاء والعجب والتيه. وقال موسى إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إنه لا يحب المستكبرين. Qala al-musannif. Nah, selanjutnya dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair yang nomor 17, dosa besar yang ke-17 berikutnya adalah al-kibr. Kibr itu ya al-fakhr, merasa bangga, merasa tinggi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul jabbarun al-mutakabbirun yaumal qiyamah amsalu zur yata'humun nas yaghsyahumul dhul min kulli makan. Orang-orang yang sombong, takabur, merasa tinggi, merasa di level yang berbeda dengan orang lain. Apa itu? Nah, nanti mereka amsal zur, kayak bibit, maksudnya halus dan kayaknya dijajaki orang. Nah itu hari kiamat. Wa qala ba'dus salaf awwalu dzambin asallaha bihi al-kibru. Qala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Faman istakbara 'alal haqqi lam yanfa'hu imanuhu kama fa'ala iblis. Dosa pertama kepada Allah Subhanahu wa taala yang terjadi itu adalah dosa al-kibr, sombong. Bahaya nih. Iblis ini sebelum dilaknat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang sangat rajin beribadah kepada Allah taala. Dan ibadahnya tidak main-main. Ibadah. Ahli ibadah lah, ahli ibadah benar iblis. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, wa 'allamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Wa 'allamal asma'a kullaha. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini belajar banyak, termasuk nama-nama. Lalu pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala mungkin kumpulan lah atau dikumpulkan Allah. Ya Allah taala usjudu di Adam. Allah taala menyuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini maksudnya lain sujud menyembah, lain mau sujud menghormati. Malaikat hakun mau hormati Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini dasar turudi diciptakan tadi. Bahkan kan waktu awal penciptaannya itu yang inni jailu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfiqud dima. Malaikat itu menanyakan, bertanya-tanya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau menciptakan sosok-sosok yang atau sidu fiha merusak dan watasfiqud dima, menumpahkan darah. Ya Allah Ta'ala, aku akan menjadikan manusia khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, malaikat menanyakan, kenapa jadi mereka tuh, maksudnya kenapa jadi Nabi Adam ini yang jadi khalifah di bumi? Kalau binainya rusak dan saling membunuh. Nah, sudah.
Lalu kata Allah ya, Nabi malaikat disuruh untuk menghormat sujud pada Nabi Adam, iblis pun sama. Tapi kan pada akhirnya iblisnya ada hakon. Apa jar iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, aku tercipta dari api dan dia tercipta dari tanah. Nah, ini sudah sikap kibir. Makanya para ulama itu menganalisa dari perbuatan iblis ini yang paling fatal itu adalah bukan tidak mau sujudnya. Itu sebenarnya bukan tidak mau sujudnya, tetapi apa? Sifat kibernya itu yang ingin merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam. Nah itu. Kalau ibarat di sekolahan tuh ada di, kalau ada salah di Ta'limut Ta'lim disebutkan kisah ini sebagai contoh aja. Kalau ibarat di sekolahan tuh lah, ini guru menyuruh murid, ayo catat poin ini karena ini penting. Sudah ada seikong kada mencatat karena kada bawa buku. Yang seikong membawa buku aja. Kenapa tahun ini kenapa kada mencatat? Ulun sudah tahu. Ulun pahapalan aja. Nah, dari dua kasus ini, orang yang kedua ini seakan-akan itu apa ya? Kada menganggap penting yang ditulis. Jadi kayak meremehkan pelajaran. Nah, jadi walaupun sama-sama ada menulis, yang orang kedua ini kayak ada meremehkannya tuh. Apa yang digawe iblis itu yang paling fatalnya itu adalah sifat sombongnya. Makanya orang yang tidak sholat itu ada dua kemungkinan. Satu, tidak sholat ini karena malas, tidak terbiasa. Lalu yang kedua, tidak sholat karena faktor keyakinan, menganggap sholat itu belum wajib, sholat itu tidak penting, sholat itu kada membanyaki duit jua, kada jadi baras jua. Nah, pikirannya itu yang berbahaya. Jadi bila ada orang perilaku melakukan sebuah kriminal, sebenarnya masalah utama lain di kriminalnya, tapi masalah utamanya itu adalah di sifat dia kenapa jadi sampai pelaku kriminal. Karena kalau orang itu pemikirannya sudah kriminal, walaupun tertangkap ke penjara keluar ia pulang. Makanya ada istilah residivis. Karena itu tadi itu sifat. Nah, kenapa jadi iblis kira sujud Nabi Adam? Karena merasanya lebih baik. Itu perasaan. Nah, ini dosa pertama yang ada. Bahayalah yang kayak ini. Ya bahaya. Karena kan manusia itu pasti memiliki kekurangan, dan kekurangan kita banyak atau sedikit, sadar atau tidak. Nah, itu bahayanya kibar. Wa idquna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Aba enggan wastakbara, dan merasa kibar, merasa sombong. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapapun orang yang dalam hatinya itu masih memiliki sifat kibr. Karena ini merusak semuanya. Nah, memang masalah kibr ini ada klasifikasi lawan sombong itu. Dan perasaan ini adalah penyakit hati.
Karena ini penyakit hati kadang tidak perlu sesuatu yang dikerjakan anggota tubuh. Jadi hanya cukup keyakinan, asumsi, perasaan. Jadi tidak perlu ada anggota tubuh. Duduknya biasa aja nah. Berarti orang kira apa sekalinya sombong dalam hati. Nah, karena ini bukan dosa yang anggota tubuh. Beda misalnya kayak mencuri itu anggota tubuh. Tidak mau sholat itu kan ibadah fisik. Kalau al-kibr hati ini ya tidak seperti itu. Makanya Nabi menegaskan misqalu dzarrah min kibr. Ada sedikit aja rasa sombongnya. Nah, itu kan pengarangnya nih menghambat lah atau sulit ke surga. Waqfid janahaka lil mu'minin. Kita disuruh ikhfid janahaka. Janah itu kan sayap. Ikhfid itu turunkan. Nah, ini sebenarnya simbol aja, simbol tentang kerendahan hati seorang muslim. Harus kada sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah tidak menyukai mukhtalin fakhur, yang sombong, yang merasa ya perasaan lah. Jadi jangan dikira ada orang datang kelanggar di komplek, langgar sini aja, rumahnya di dalam sini misalnya lah, rumah parak dalam sini, tolak kelanggar, yang dipakai kelanggar mobilnya Fortuner atau Hammer, berarti yang juhur aja. Pastilah orang tuh kiber sombong. Ya wallahu a'lam, kada tahu. Kenapa? Karena itu masalah hati. Apa tahu sih dia nak memanasi kendaraan aja lawan saya terpakai. Nah itu ngarannya kiber, perasaan di hati. Lalu di riwayat lain qala ta'ala al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Jujur Allah Ta'ala al-'azamah ini merasa agung, keagungan itu adalah izari. Izar itu kalau dalam bahasa kita tuh nyaman rancak diartikan tapi bang. Tapi maksudnya izar itu adalah pakaian dari pusat ke bawah, nah itu izar istilahnya. Berarti Allah betapih lah, ada ini ungkapan bahasa kiasan. Keagungan itu adalah pakaianku. Wal kibriya ridai. Nah, sombong ini adalah selendangku. Faman naza'ani fihima, siapa yang mengambil dua hal tersebut, sombong dan rasa agung itu, alqaituhu finnar, aku lemparkan ke neraka. Nah, konsep dosa besar itu adalah pokoknya ini di sini banyak contohnya sudahlah. Tapi kayak ini dosa, jadi semua yang melanggar syariat itu dosa. Melanggarlah pokoknya yang haram-haram dosa dah. Kadang menggawe kewajiban itu dosa dah. Dan dosa itu ada macam-macam. Ada yang dosanya halus, ada yang dosanya ganal. Jadi melanggar syariat itu dosa ya, Pak. Ada dosa halus, ada dosa ganal. Jelas dosa ganal ini harus lebih menjadi perhatian dibandingkan dosa halus. Karena dosa halus, dosa kecil itu bisa jadi hilang, bisa babil wudu karena sebab wudu. Salah satu fadilah wudu itu diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kriteria sombong itu gimana? Kriterianya sombong itu gimana?
kalau nggak mau menggugurkan atau berakar siapa. Nah,